Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar dan para penonton yang berbahagia, di dalam kesempatan ini kami ingin menguraikan, menjelaskan secara ringkas tentang makna atau arti ruh. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya ar-ruhu min amrillah. Ruh adalah di antara perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya tidak seorang manusia pun yang mengetahui hakikat daripada ruh, semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan bahkan yang memasukkan ke jasad-jasad makhluk ciptaannya. Akan tetapi di sini kami ingin menguraikan beberapa pendapat dari dua ulama yang menjelaskan, punya pendapat, punya penelitian bahwasanya apa arti ruh. Menurut pendapat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 3 juz 3, beliau berpendapat menjelaskan bahwa ruh adalah sejenis zat yang halus yang bersumber dari lubang-lubang hati manusia. Kemudian ruh menggerakkan ke seluruh anggota badan manusia. Ruh mengalir ke seluruh tubuh manusia hingga kepada perasaan, kepada penglihatan, kepada pendengaran, dan menyalur ke seluruh tubuh manusia yang lainnya. Dan ruh dimasukkan Allah Subhanahu wa taala dikala masih berada di alam kandungan, dan itu tidak dirasakan oleh bayi yang ketika dimasukkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ruh keluar dari jasad manusia, maka ini bukan merupakan sesuatu yang biasa, yang menyenangkan. Akan tetapi keluarnya ruh dari tubuh manusia adalah merupakan sesuatu yang dahsyat, yang sangat menyakitkan. Dan tidak ada seorang pun yang mengalami sakitnya ketika ruh keluar dari tubuh manusia tidak pernah merasakan dikala hidupnya. Yang merasakan betapa dahsyat sakitnya keluarnya ruh dari tubuh manusia ada orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut, yaitu orang mati. Orang mati ini karena terpisahnya ruh ke dalam jasad, ke dalam badan manusia. Inilah pendapat Imam Ghazali mengenai makna arti daripada ruh. Lalu pendapat yang kedua, Syekh Ismail Al-Haq di dalam kitabnya Ar-Ruhul Bayan halaman 113 juz 8, beliau menjelaskan, berpendapat bahwa makna ruh adalah zat yang halus yang menyalur ke dalam tubuh manusia, dan ruh tidak mempunyai tempat, tidak berada di suatu tempat di dalam badan manusia, dan tidak berdekatan dengan tempat tersebut. Ruh menurut beliau Syekh Ismail Haq, ruh ibarat seperti aliran listrik yang mengalir ke lampu
listrik, dan lampu listrik akan menyala ketika ada aliran listrik, yaitu ruh. Dan ruh ini tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan ketika dipegang. Dan ruh ini menurut Imam Ghazali juga berpendapat, ruh adalah erat hubungannya dengan tubuh, sebagaimana erat hubungannya air dengan kayu basah. Ruh dengan tubuh manusia adalah sangat berhubungan. Ketika ruh keluar dari tubuh manusia, maka manusia akan menjadi mati. Begitu juga hubungan air kepada kayu yang basah. Ketika air yang ada di dalam kayu yang basah tersebut kering, maka kayu pun akan menjadi mati. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian kita membahas tentang mati. Mati itu mempunyai atau ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mati adalah sesuatu yang biasa. Ketika manusia mati, seperti matinya sebuah hewan yang tidak mempunyai urusan, tidak mempunyai masalah setelahnya. Matinya manusia seperti matinya hewan, tidak mempunyai urusan setelahnya. Tidak ada pertanyaan di dalam kubur, tidak ada nikmat maupun siksa kubur, bahkan tidak ada siksa nikmat di dalam surga ketika manusia sudah mati. Artinya tidak akan merasakan, tidak akan mengalami pertanyaan kubur, tidak akan mengalami siksa maupun nikmat kubur. Bahkan manusia ketika mati tidak akan mengalami siksa maupun nikmat surga. Inilah makna atau pendapat dari orang-orang etis, yaitu orang-orang kafir mengenai makna mati. Kemudian pendapat yang kedua, mati adalah ketika di dalam kubur manusia mati, ketika sudah terlepas ruh dari badannya dan tidak mengalami siksa maupun nikmat dari kubur, akan tetapi siksa dan nikmat itu akan ditemui besok kelak di yaumil qiyamah, di akhirat. Artinya pendapat yang kedua ini adalah ketika manusia sudah terlepas antara ruh dan jasadnya, maka dia akan mati. Dan ketika di alam kubur, dia tidak menerima, tidak mengalami siksa maupun nikmat kubur. Hanya siksa dan nikmat kubur itu akan dirasakan besok di hari kiamat, di akhirat nanti. Pendapat inilah adalah pendapat yang salah dan sesat. Lalu pendapat yang ketiga, inilah pendapat yang hak, yang sesuai dengan nas Al-Quran maupun hadis, bahwasanya mati adalah terpisahnya ruh dari jasad manusia, terlepasnya ruh dari seluruh tubuh, seluruh anggota badan manusia. Dan ketika di alam kubur akan merasakan nikmat maupun sisa kubur, dan akan mengalami pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Inilah pendapat yang benar, pendapat yang hak sesuai nas Al-Quran maupun Al-Hadits. Para pemirsa yang saya hormati,
Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai seri pertama. Jadi pengertian ruh. Insya Allah kita akan membahas tentang ada apa setelah mati. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kegelapan, kekeliruan maupun kesalahan-kesalahan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.